Halo baby, jam 8 malam nih. Balik lagi sama aku Ramel yang hari ini bakal nemenin kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan lah ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas soal multi bagger. Nah, mungkin dari beberapa baby ada yang gak asing nih soal baggering ya. Nih, by the way, eh, narasumber hari ini tuh sangat amat insightful loh teman-teman. Jadi kalian stay tune terus ya sampai akhir nih. Udah datang juga nih, langsung kita invite aja. Halo malam. Malam, suaraku terdengar jelas kah? Kak, banyak suara gitu Mbak ya? Oh, oke, sebentar. Mm-mm. Halo, gimana kak? Suaraku masih berisik Ya, kah? udah jelas, udah jelas Kak. Oke, oke. Halo Kak Eros, Hmm. Halo, perkenalkan. Ini kita belum ya, belum berkenalan secara langsung ya sebelumnya ya. iya. Jadi Oke, mungkin nih saya dari panggil siapa nih Mbak Ramel ya atau Mbak Linda ini? Ya, Ramel aja kak. Mbak Ramel ya. Jarang Oke. soalnya yang manggil aku Linda, iya. Iya. Oke, nah mungkin dari teman-teman belum banyak yang tahu nih atau belum banyak yang kenal sama Kak Eras. Mungkin Kak Eras sendiri boleh perkenalan diri dulu Kak, silakan. Ya, halo, selamat malam teman-teman sekalian. Kalau apa namanya komunitasnya bebas ini panggilannya apa nih, Kak? Baby. Baby Kita ya, manggilnya oke. Baby. Halo, Yes. ya, halo para baby ya. Senang sekali akhirnya saya diundang sama teman-teman bebas investasi. Jadi di sini mungkin saya akan sharing ya, sharing tentang pengalaman, lebih ke sharing aja gitu ya, Kak ya, tentang pengalaman saya dalam berinvestasi saham. Ya siapa tahu bisa istilahnya memberikan inspirasi atau insight. Ya, yang jelas mungkin disclaimer dulu di awal ya Kak ya. Jadi kita cuman sekadar sharing saja gitu ya. Jadi jangan Betul. ditelan mentah-mentah, perlu disaring lagi nih kira-kira Betul. apa yang bisa diambil, apa yang bisa ditinggalkan kira-kira gitu aja sih. Ya Betul. Ini aku kalau setuju mungkin mungkin banget. saya juga juga ini ingin perkenalan dulu buat para baby gitu ya. Jadi kalau kami dari di investor ini juga platform edukasi yang dimana memang memang kita sering memberikan edukasi untuk investasi saham gitu. Jadi lebih ke investasinya gitu. Karena kan kalau kita ngelihat di saham ini kan ada macam-macam investor Kak ya. Jadi ada yang Iya. dia istilahnya dia biasa kita sebut sebagai scalper gitu ya. Mainnya itu udah menitan itu kan. Beli pagi ini jam 9, mungkin jam 9 lebih 5 menit udah langsung lepas kan gitu. Ada juga nih Iya. seperti itu kan. Ada yang mereka yang tipe investor swing trader gitu. Jadi ini trading tapi lebih lebih santai gitu ya. Jadi mungkin time horizonnya harian gitu, harian atau mingguan gitu. Nah, ada yang juga dia mau investasi kan, investasi ya beli simpan untuk jangka panjang di atas 1 tahun gitu. Nah, betul kalau di investor ini lebih banyak bergerak di investasinya, di Hmm. investingnya. Jadi khusus buat kita atau khusus buat teman-teman yang memang ingin belajar investasi dalam hal beli sekarang ya disimpan untuk jangka panjang gitu. Iya. Jadi kita tidak melihat pergerakan nanti besok gimana atau minggu depan gimana itu tidak, tapi lebih ke jangka panjang. Nah itu spesifikasi kami gitu Kak dari di investor ini. Hmm.
Baik, baik. Nah, Hmm. kalau misalkan dari The Investor ini sendiri tuh sebenarnya udah dari kapan sih, Kak, adanya? Berdirinya sejak kapan gitu? Berdirinya itu 2018, Kak. Via Oh, udah pertama lumayan itu lama ya? YouTube. Ya, via pertama Hmm. YouTube. Cuman untuk masuk Mm-mm. ke Instagram, di IG ini kurang lebih sekitar ya 2019 ya, ya hampir-hampir mirip. Tapi memang pertama kita lebih sering ke YouTube, ke platform YouTube. Karena ya enak aja tuh. Karena waktu itu ceritanya gini sih Kak, dulu kan saya kerja ngantor kan Iya. Mm-mm. 2011 sampai 2018. Kebetulan di bank nih, di bank, dan saya di divisi treasury waktu itu terakhir. Nah, kalau kerja di bank itu kan sibuk gitu Kak ya, dari pagi sampai Iya. sore itu full sibuk gitu. Full. Tiba-tiba resign kan, saya 2018 Mm-mm. resign, saya buka toko Mm. gitu kan. Nah, ternyata setelah buka toko ini ada ini apa namanya jet lag gitu loh Kak. Jet lag yang tadinya sibuk, ya kan habis itu nggak Sibuk. ngapa-ngapain kan gitu. Ya kan Iya, kalau iya. kita Jadi, buka toko ini kan cuman mm, ya cuman istilahnya kerjanya kalau ada pembeli kan gitu kan. Kalau nggak ada iya. pembeli ya udah nganggur kita nunggu aja terus wah ini enaknya ngapain gitu ya udah akhirnya iseng-iseng Mm-mm. kita karena saya memang udah seneng di dunia pasar modal udah lama ya udah deh saya Mm. Dari kapan tuh, Kak, sharing kalau boleh tahu? istilahnya. Jadi Di kalau pasar modal. kenal saham ya kalau sebenarnya kalau kenal saham itu sejak kuliah Kak. Ini ngomong-ngomong kalau Oh. angkatan ini udah lumayan berumur juga ya. Jadi angkatan sebelum 2010 lah ya. Saya ngomongnya gitu aja kali ya. Oh. Boleh, gak apa-apa. Pokoknya sebelum 2010 itu kuliah waktu itu belum rame tuh saham. Dan Mm-mm. kebetulan kuliah saya kan ekonomi. Nah, di ekonomi itu kan ada tuh namanya pojok BEJ. Dulu namanya masih BEJ ya, Bursa Efek Jakarta, belum Bursa Efek Indonesia itu. Jadi pojok BEJ itu ada. Nah, di situ saya seneng tuh main ke situ. Wah, ternyata ngelihat saham seperti ini ya. Kemudian dari bursanya sendiri juga sering ngadain lomba tuh, lomba trading gitu kan. Nah, Mm-mm. itu kita ikut. Cuman ya waktu Oke. itu kuliah kan masih pakai apa namanya virtual account kan ya. Jadi pakai dana Ya. istilahnya dana bukan dana sungguhan kan gitu. Jadi Mhm. ibaratnya kayak dikasih modal 100 juta tapi ya itu hanya virtual account aja tuh. Nah, itu kita trading di situ. Nah, terus baru Hmm. bener-bener saya buka rekening saham pertama itu 2011. Ya, jadi setelah Hmm. kerja nih. Nah, setelah Hmm. kerja ada pemasukan kan, terus kayaknya saham ini menarik. Nah, baru di situ saya buka rekening saham pertama itu 2011. Waktu dulu kita Oh, buka pertama oke. itu 10 juta minimal, Kak. Kalau sekarang kan enak tuh, Oh, sekarang 100 iya, ribu kan bisa kan udah, ya. iya, Dulu iya bener-bener betul. minimal 10 juta, jadi mahal dulu. Ya, apalagi 10 juta zaman dulu ya. 10 juta dalam Iya, zaman dulu iya, sama sekarang kan beda tuh besar nilainya kan. banget, Nah, iya. Heeh. besar banget tuh lumayan itu. Nah, itu Januari. Cuman ya memang belum serius waktu itu ya. Ya masih istilahnya ya Mm-mm. pengen istilahnya belajar dan waktu itu kan edukasi mengenai pasar saham nggak Mm. segencar sekarang gitu. Kalau sekarang kan banyak Hmm. banget tuh. Kalau dulu Iya. benar-benar cari sendiri tuh, cari sendiri, Berarti otodidak ya, Kak ya? ya otodidak dan belum belum punya arah yang jelas dulu kan. Iya. Ya pokoknya Gimana tuh, asal Kak, main aja ngerasain pas tuh itu. belajar otodidak? Ya memang ini ingat tuh pertama kali beli saham saham Mm-mm. sejuta umat ya waktu itu sampai sekarang kayaknya ya saham BBRI kan pasti kan itu kan saham pertama Iya. itu ya biasanya kalau pemula kan suruh pilih saham ya apa perbankan gitu kan BBRI Iya. sama BBCA gitu ya udah beli BBRI itu. Nah waktu pertama kali beli setelah beli ngelihat harga turun ternyata jantungan juga ya gitu itu pengalaman pertama yang nggak bisa dilupakan tuh. Ternyata Iya. deg-degan juga nih, wah turun turun turun, wah takut langsung dijual kan gitu ya. Ya itu masa-masa dulu lah ya, belum belum ngerti tapi lama kelamaan udah mulai mulai paham ya akhirnya sampai sekarang sih gitu. Itu Berarti sampai lumayan sekarang lama ya, masih. Kak. Bisa dibilang ada udah 12 tahun lah ya, atau lebih bahkan. Iya, Kakak udah masuk di pasar modal ini gitu. ya 12 tahun sejak pertama kali buka rekening Kak ya. Tapi Oh kalau iya. ditanya kira-kira mulai punya arah yang jelas itu kapan? Nah, itu sekitar 2015. Gitu. Oh, oke. Iya, Nah, itu jadi Kakak bisa proses.
Mm. proses menemukan arah yang jelas itu ternyata kalau otodidak itu lebih lama, Kak. Jadi memang lebih lebih baik memang kalau sejak awal ada mentor itu lebih lebih oke ya, walaupun kita misalkan punya Mm-mm. banyak mentor ya. Karena nanti kan Mm-mm. tergantung kita kan, oh kita cocoknya pakai arah yang mana nih, atau kita ngikuti yang mana. Ini kan lebih lebih cepat ditemukan daripada Mm-mm. otodidak Betul, tuh. Kalau betul. otodidak ya itu tadi prosesnya hampir 5 tahun itu baru dapat arah yang jelas itu. Itu. Nah, itu Hmm. turning point-nya apa tuh Kak? Yang kayak kok akhirnya Kakak bisa menemukan jalur Kakak nih gitu. Ya, turning point-nya 2015 itu crash ya. Waktu itu market crash juga. Hmm. Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya 2013 itu kalau kita ngelihat di story bursa itu sebenarnya kan udah crash Mm-mm. tuh 2013, 2015, 2018 dan 2020 kan ya. Cuman 2013 nggak begitu kerasa karena ya memang memang istilahnya ya baru istilahnya masih nyoba-nyoba, masih main gitu kan, belum yang benar-benar Mm-mm. serius gitu. Nah, cuman habis itu ya mulai serius tiba-tiba 2015 crash lagi tuh. Nah, crash itu Mm-mm. tadinya saya apa namanya? Saya main swing trading Kak, saya Kak. Ya, Oh, jadi saya oke. masuk ke swing trading gitu kan. Istilahnya sambil kerja kan ya. Jadi kerja Ya. sambil trading kan gitu kan. Nah, ternyata 2015 market crash tuh. Market crash, Heeh. kebetulan saya juga kerja di bank, saya di Trisuri waktu itu. Ternyata kerjaan banyak waktu itu. Market crash kita Oh, di oke. Indonesia ini Heeh. apa namanya? Di bank tempat saya kerja ini kan ada exposure dolar juga. Nah, ternyata kena juga kan. Nah, Mhm. kerjaan nggak selesai, Oh, oke. tradingan Mhm. nyangkut kan gitu. Nah, jadi Iya, tradingan nyangkut, kerjaan nggak selesai-selesai, stres kan gitu kan. Nah, waktu itu iya. ya udahlah. Akhirnya ya sekitar akhir tahun juga tuh 2015, sekitar bulan September juga tuh akhirnya saya istilahnya jual semua tuh. Yang saham saya yang nyangkut-nyangkut tuh Oke. jual semua, udah beli satu saham Heeh. BBRI waktu itu. Udah selesai itu. Nah, itu turning point saya pertama itu. Saya waktu itu cuma ngelihat BBRI perusahaannya bagus, Mhm. harganya lagi anjlok kan gitu kan, sama kan Mhm. kira-kira di bulan September juga habis lagi anjlok, ya udah dah saya Iya. jualin semua, beliin satu all in di BBRI, udah itu. Nah, itu turning point saya Ah, waktu saya menemukan oh ternyata kalau investasi ini lebih nyaman gitu. Artinya saya masih mhm. bisa kerja dengan fokus tanpa harus ngikutin Mhm. market tiap hari Iya, gitu iya kan. betul. Jadi beli simpan gitu, beli simpan selesai. Oh ternyata dalam jangka panjang harga BBR ini akhirnya naik juga gitu ya. Walaupun hariannya selalu volatile gitu, naik turun, tapi ternyata dalam jangka panjang naik terus nih gitu. Nah di situ ya turning point saya di situ itu Kak. Ya sebelum Oke, akhirnya I ternyata saya see. ngerasa Mhm. kalau investasi ya, investing itu lebih lebih Mhm. nyaman buat saya. Lebih nyaman. Gitu kira-kira Kak. Ya karena emang gak begitu banyak menyita waktu juga ya kak ya. Kayak kita nggak harus fokus Iya banget kayak benar. mantengin grafik terus setiap hari itu kita nggak perlu ya. Karena kalau misalkan investasi ya kita bisa sambil mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Iya, bener, Kak. Oke, nih aku mau nanya kak soal beggar gitu Hmm. ya. Kan ini pasti ada banyak Hmm. lah yang nggak asing gitu ya sama kata-kata beggar. Tapi tuh kadang ada Hmm. yang nggak ngerti juga gitu karena aku sendiri juga apa nih beggarnya aku kalau aku pribadi baru tahu dan baru dengar gitu. Mungkin kalau dari Kak Eros Hmm. bisa menjelaskan gitu sebenarnya definisi dari beggar itu apa sih gitu. Silakan Ya, kak. istilah beggar ini kan sebenarnya muncul di bukunya Peter Lynch ya, kalau nggak salah ya, Hmm. saya baca-baca di situ. Ya, di buku yang judulnya ini apa, One Up on Wall Street, itu buku terkenal nih buat para investor jangka panjang ya. Ini kan buku terkenal itu untuk para investor jangka panjang. Di situ dijelaskan ternyata back itu setelahnya kayak pukulan gitu, pukulan di olahraga baseball lah kira-kira seperti itu ya. Saya sendiri juga Oh, agak ngerti oke. olahraga baseball ya. Cuman Peter Lynch di Oke. situ mengatakan kalau kita dapat satu pukulan satu kali, nah itu berarti setelahnya satu bagger. Nah, kalau diterapkan di saham itu ketika kita punya saham yang naik 100%, nah ini Mm-mm. kita sebut sebagai satu bagger gitu.
Kemudian kalau 200% berarti 2 bagger gitu ya. Kalau Oh, seribu oke. persen, nah berarti 10 bagger, 10 10. bagger gitu. Oh, oke. Ya, itu 1000%. Jadi istilahnya untuk melihat saham-saham yang dia punya potensi kenaikannya itu di atas 100% gitu. Nah, Hmm. kalau dan biasanya itu kan dari istilahnya dari istilah di luar negeri gitu kan ya di bukunya Mm-mm. Peter Lynch. Nah, kemudian begitu masuk ke Indonesia kan kecampur kan pakai bahasa Indonesia. Akhirnya kalau di atas Iya. 100% ya udah istilahnya jadilah multi bagger gitu ya. Mungkin itu Ah, sejarahnya oke. mungkin ya yang Iya, saya iya. tahu. Iya. Memang intinya adalah multi bagger itu saham-saham yang dia punya potensi untuk naik di atas 100% gitu. Nah, ini Hmm. juga saya rasakan pertama kali itu ya tadi waktu saya all in di BBRI 2015 bulan September. Jadi kebetulan saya juga dapat harga bottom waktu itu ya. Nah, ternyata bisa Oh. ya harga saham itu naik 100%. Jadi BBRI itu Heeh. di tahun 2018 sejak saya beli di 2015 itu naiknya 100%, Kak. Wah, ternyata Oh, bisa oke. juga 100% ya. Heeh, Kemudian heeh. di 2016 itu saya dapat juga tuh bagger kedua saya di saham PPRO. Ya waktu itu Mm-mm. habis IPO, masih ingat betul tuh saya. IPO saya ikut beli tapi dapat jatahnya cuma dikit, oversubscribe kan. Jadi Mm-mm. saya cuma dapat jatahnya kecil dan ternyata setelah IPO harga sahamnya turun. Nah, cuman kinerjanya bagus banget nih gitu. Ya akhirnya pas turun itu saya cicil beli. Nah, ternyata 2017 itu naik tuh 200% gitu. Dapat juga ini Oke. saya gitu. Nah, ternyata waktu itu saya juga klik, oh ternyata bisa ya kalau saham ini kita cari cuan itu yang gede sekalian gitu, walaupun Ya. jangkanya panjang, tapi kalau Mm-mm. potensinya gede, ya ini bagus juga itu daripada kita yang tiap 2 hari 3 hari melakukan trading yang cuma 5% diambil 10% diambil. Ya, ya. Kenapa nggak kita beli aja gitu Maksimalkan ya, gitu ya. maksimalkan ya, jangkanya nggak panjang nggak apa-apa, agak Mm-mm. panjang tapi secara cuan gede juga gitu. Ya seratus Iya, persen betul. itu kan gede juga kan, 100% walaupun jangkanya mungkin 2 tahun 3 tahun kan tetap oke Mm-mm. juga gitu kan. Nah, Iya. ternyata bisa tuh gitu. Nah, di situ dan ternyata karena istilahnya sudah tahu caranya ya, oh saham-saham yang punya potensi bagger itu ini, akhirnya apa namanya, di situ saya istilahnya saya di investor ini bersama teman-teman bersama tim. Nah, kita sharing nih gimana sih caranya dapat dapat saham bagger gitu. Nah, jadi dari pengalaman Hmm. saya sharingkan gitu, Kak. Gitu. Itu Oke, ceritanya. oke. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kan ya kakak udah ngejelasin gitu kayak misal tadi tuh contoh kayak BBRI yang tiba-tiba beggar banget atau sampai bahkan sampai 200% gitu ya. Itu gimana sih Hmm. kak kayak analisanya caranya gitu gimana gitu? Gimana kita bisa stock picking yang atau bisa ngelihat saham yang bakal beggar gitu? Itu tuh cara nganalisanya kayak gimana gitu? Kok bisa? Karena mungkin kan gak semua orang bisa atau kayak mungkin kayak kakak gitu ya kayak tiba-tiba oh lagi untung aja nih lagi laki gitu ya Hmm, kayak hmm, tiba-tiba hmm. dapatnya saham yang beggar tapi pasti aku yakin itu kan ada analisanya gitu. Nah kalau Iya, dari kakak mungkin kakak bisa share gitu gimana caranya biar kita tuh bisa tahu oh ini saham yang ini bakal beggar yang ini bakal beggar gimana tuh? iya. Oke, jadi apa namanya, kalau kita ngelihat saham-saham yang punya potensi naik 100% ini kan tipenya juga macam-macam tuh, Kak. Ya kan? Ada Mm-mm. yang dia saham yang biasa kita sebut saham gorengan gitu kan. Ini kan juga cepet nih, Iya. bahkan baggernya lebih cepet nih. Seminggu bisa Iya. 100% gitu kan. Nah, tapi Hmm. ada saham-saham yang dia naik satu bagger ini karena ya memang sewajarnya dia naik 100% dari harga sekarang gitu. Nah, kita pilih yang mana Hmm. gitu kan. Oke. Nah, kalau saya prefer ke yang kedua ini. Cari saham yang memang sudah Hmm. sewajarnya dia itu layak dihargai untuk 100% dari harga sekarang gitu. Nah, jadi Hmm. Oke. istilahnya dari tipe dua saham itu pilih yang mana dulu gitu. Nah, saya pilih yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua ini saham yang memang sudah sewajarnya
dia naik 100%, nah ini butuh jangka panjang. Tapi kalau kita mau ke saham tipe-tipe gorengan, ya boleh-boleh aja gitu kan, boleh-boleh aja, tapi resikonya kan beda gitu ya. Ya, jadi harus ngerti juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mau masuk ke saham gorengan pun nggak ada salahnya sepanjang kita ngerti dan tahu gitu kan, ngerti dan tahu caranya, tahu resikonya seperti itu. Nah, untuk yang case kedua ini ya, saham-saham yang gimana sih caranya cari saham-saham yang memang dia sudah sewajarnya dihargai 100% dari harga sekarang, ya pertama kita harus punya mindset yang benar dulu. Nah, mindset yang benernya adalah mindset investasi gitu ya. Investasi dalam artian time horizonnya harus panjang dulu nih gitu. Nah, jadi jangan mengharap untuk kita beli saham sekarang, minggu depan atau bahkan 6 bulan lagi dia harus naik 100%. Nah, itu salah itu. Nah, itu mindset yang salah gitu ya. Jadi memang harus jangka panjang dulu. Nah, time horizonnya harus panjang dulu. Nah, time horizon panjang itu berapa lama sih? Saya selalu mengatakan ya di atas 1 tahun. Kadang saya sendiri juga nggak tahu, tapi yang jelas adalah harus di atas 1 tahun. Gitu. Nah, di atas 1 tahun ini tujuannya apa sih? Supaya kita bisa melihat kinerjanya. Gitu. Nah, jadi yang pertama kita punya time horizon yang panjang. Nah, yang kedua kita melihat kinerjanya, alias kita cari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Ya, kinerjanya bagus, kinerjanya yang super gitu, yang sudah super, kredibel juga lah ya Kak. Ya betul. Dalam artian memang dia sudah istilahnya kita ini punya keyakinan loh kalau memang ke depan ini kinerja perusahaan ini tuh bagus itu, bagus dan akan terus growth gitu. Nah kalau kita sudah tahu itu ya, kita punya time horizon panjang, kita milih perusahaan yang kinerjanya bagus, nah baru kita ngelihat valuasi, alias kita harus beli di valuasi yang murah gitu. Nah, jadi jangan sampai walaupun kita beli perusahaan yang kinerjanya bagus, tapi kalau kita beli di harga yang sudah mahal atau sudah overvalue, nah potensi beggarnya ya akan susah gitu kan, dibandingkan dengan saham-saham yang secara valuasi murah gitu. Tapi harus diketahui ya, alias yang harus istilahnya ditancapkan ke diri kita masing-masing itu ya mengenai mindset investasi ini dulu. Dalam artian jangka panjang dulu. Karena rata-rata orang seperti ini. Oke Mas Ros, ini sahamnya valuasinya murah nih gitu. Bulan kemarin, bulan September valuasinya murah nih, saya beli gitu. Tapi kok bulan Oktober ini bisa turun lagi gitu kan. Berarti gimana, nggak jalan dong. Nah ini berarti mindsetnya masih salah ini gitu kan. Mindsetnya salah dalam artian valuasi murah itu bukan berarti bulan depan harga sahamnya akan langsung naik, bukan seperti itu. Bahkan bisa juga kita udah beli di valuasi yang murah, bulan depan masih akan turun lagi, itu masih bisa gitu, akan tetap terjadi juga gitu. Kalau misalkan market sedang jelek kayak seperti ini kan, mau sebagus apapun kinerja perusahaan, ya pasti harganya turun. Tapi nanti ketika jangka panjang, pengalaman saya dalam jangka panjang itu harga akan balik lagi ke kinerjanya gitu. Jadi di sini harus ngerti mindset jangka panjang itu seperti itu gitu. Jangan kok langsung kemarin bulan September bilang murah, tapi ternyata bulan Oktober tetap aja nyangkut, Mas Ros gimana sih ini? Nah ini berarti mindsetnya yang masih belum tepat gitu. Oke. Harus baik-baik sabar ya Kak intinya ya. Iya, sabar ya. Jangka panjang itu memang lebih ke kesabaran gitu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai investasi, nah kita bicara mengenai kinerja ke depan gitu. Bukan harga saham yang mau naik turun ini, bukan gitu. Nah, jadi sudut pandangnya harus berbeda gitu. Kalau kita memang trader gitu ya, kita mau memang trading harian, beli sekarang, kemudian besok langsung dijual. Nah, fokus ke pergerakan harga saham itu oke gitu. Tapi kalau kita memang niatnya investasi jangka panjang, ya harga saham mau naik turun dalam harian itu ya dibiarin aja gitu. Yang penting kinerjanya seperti apa gitu. Nah, itu dua sudut pandang yang berbeda kan, namanya harus pahami dulu gitu. Karena kalau
Kalau kita istilahnya bicara mengenai jangka panjang, tapi ngelihat baru 1 bulan harga saham turun langsung protes, wah ternyata eh, apa namanya investasi itu tetap nyangkut dan sebagainya. Nah, berarti mindsetnya yang masih salah itu. Gitu Oke, Kak, iya. oke. Nih, ada yang nanya nih Kak, pernah nggak dengan Hmm. metode DCA tetap dapat bagger? Pernah nggak tuh Kak? Ya, kalau DCA saya nggak pernah pakai. DCA ini kan kita nabung rutin kan ya. DCA Mm-mm. dollar cost averaging buat teman-teman yang mungkin baru istilahnya nggak ngerti istilah DCA itu. Nah, DCA itu dollar cost averaging itu nabung setiap bulan di hari yang sama gitu kan. Ya, Misalkan tanggal 1 beli beli saham BBRI setiap tanggal 1, entah harga sahamnya naik atau turun, pokoknya beli terus gitu kan. ya. Nah, eh, itu kalau misalkan kita apa namanya? Ya kalau buat saya ini sudut pandang saya aja, menurut saya kurang tepat sih itu, kurang tepat. Kalau Oke. tanggal 1 pas harganya mahal ya jangan dibeli gitu. Tapi kalau setiap tanggal 1 harganya masih murah ya beli terus nggak apa-apa gitu. Nah jadi ada Hmm, waktu kita harus ngerem beli. Ya misalkan kita anggap salah satu saham X itu, kita udah analisa harganya murah, ya sepanjang belum naik beli terus nggak apa-apa gitu, beli terus setiap bulan nyicil beli nggak apa-apa. Ini seperti misalkan bulan September kemarin beli, bulan Oktober kita ngelihat wah harga sahamnya makin turun nih, nah kita beli lagi itu nggak apa-apa sepanjang kinerjanya baik-baik saja gitu ya. Nah tapi nanti kalau misalkan harga sahamnya udah naik, ya kita pilih saham yang lain yang belum naik gitu. Itu lebih lebih oke oke, sih menurut oke. saya, lebih 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 maksimal dibandingkan kalau kita beli saham di harga berapapun ya. Itu soalnya saya sendiri juga ini belum pernah sih untuk melakukan DCA terus dalam jangka panjang, belum pernah. Beli bertahap iya, beli bertahap. Jadi bulan ini Mm-mm. saya beli 5% dulu gitu ya. Bulan depannya saya Mm-mm. tambah lagi 2% kalau belum naik gitu. Sampai 15% sepanjang valuasinya masih murah gitu, saya melakukan itu gitu. Cuman kalau harganya udah Hmm, naik, ya nggak saya beli lagi gitu. Saya pindah beli oke. saham yang lain lagi gitu. Gitu. Jadi Oke, berarti emang DCA-nya kuncinya jangan tuh jangan ya. kaku. Ya jangan kaku ke DCA Oke. setiap tanggal 1 gitu, pokoknya beli terus gitu ya. Itu menurut saya kurang tepat. Ya sepanjang harganya masih murah nggak apa-apa beli. Tapi kalau harganya sudah mulai naik dan mulai kenceng, ya jangan dibeli, beli saham yang lain aja gitu. Itu menurut saya lebih Oke. lebih oke sih. Ya. Oke. Oke, I see, I see. Berarti emang kuncinya Hmm. tuh belinya pada saat harganya murah ya, Kak ya? Iya betul, harganya murah Oke. kita bisa beli. Nah, aku mau nanya nih Kak, kemarin kan aku nih sempat ngeliat Hmm. di postingan IG KR sendiri gitu ya, soal Iya. kinerja Porto Kakak yang turun nih. Nah, mungkin Kakak bisa ceritain Hmm. dulu awalnya sebabnya tuh kenapa sih kok bisa nih si Porto Kakak ini turun gitu. Ya, oke. Nah, jadi ini juga penting buat teman-teman pahami juga ya. Artian dalam kita mencari saham bagger, yes kita akan mencari saham bagger, tapi nanti dia akan naik 100% itu nggak barengan. Nah itu dulu. Nah jadi jangan berharap Oke. saya beli saham A potensi naik 100% nih tahun depan. Saham B juga 100%. Jadi kalau saya beli 10 saham bulan ini, nanti tahun depan naik 100% semua gitu. Nah itu harus itu kok kayaknya susah banget gitu ya. Saya ada nih setiap tahun saham-saham yang naik 100% itu ada, tapi nggak semua gitu. Misalkan dari 10 ini, ya mungkin tahun ini hanya 2 atau 3 saham aja gitu kan yang naik 100%. Hmm, Yang oke. 7 ya nanti, bisa jadi nanti. Jadi hari ini, tahun ini akan nyangkut dulu gitu. Nah itu kejadian. Nah maka dalam hal kita menyusun portfolio, nah kita juga harus ngerti mengenai goalnya. Nah, Hmm, goalnya ini bukan 100% gitu ya, tapi goalnya adalah cukup beat the market alias cukup mengalahkan market. Nah, itu dulu. Jadi cari oke. saham yang potensi naik 100% iya, tapi nanti dalam kita menghitung kinerja portofolio kita jangan mengharapkan langsung naik 100% portofolio kita di tahun ini. Jangan. Tapi goalnya adalah mengalahkan IHSG aja nih. Nah, jadi kalau IHSG misalkan di tahun ini, kalau posisi sekarang IHSG udah balik lagi ke harga awal tahun ya, level awal tahun. Iya. Tapi misalkan nih, IHSG misalkan sampai bulan September kemarin naik 6% gitu.
Nah, berarti kalau kinerja portofolio kita naik 15%, nah itu bagus. Itu udah bagus tuh itu, Oh, udah ya, mengalahkan ya, market gitu. Ya, ya, jadi itu dulu kuncinya supaya kita nggak stres kan gitu ya. Karena kalau iya, kita cari yang target terlalu muluk-muluk nanti bisa stres tuh. Akhirnya kenyamanan investasi hilang kan gitu kan. Karena iya. kita investasi ini cari yang nyaman dan tenang kan gitu. Nah, nah itu dulu. Nah, pertama itu dulu. Terus yang kedua, karena kita ini sifatnya buy and hold gitu ya. Kita beli, kemudian kita simpan. Nah, karena kita simpan, ya maka otomatis saham-saham yang ada dalam portofolio kita akan ngikutin market. Kan gitu kan. Hmm, Jadi kalau market sedang euforia, market sedang trend bullish, ya harga saham di dalam portofolio kita bisa aja juga ikut bullish gitu, hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau market sedang jelek gitu, misalkan seperti bulan Oktober ini, market sedang jelek, ya trennya hampir semua saham lagi bearish semua gitu. Ya pasti saham yang kita pegang juga akan ikut turun. Gitu. Karena kan tadi kan hmm, kita beli simpan nih, ya, kan kita beli kemudian kita simpan, nggak ada tameng support resisten itu kan nggak ada tuh. Karena iya. benar-benar beli kemudian simpan. Nah maka ya sudah kita ngikutin market aja. Kalau market sedang jelek, saham-saham yang di dalam portofolio kita juga ikut turun, kita nyangkut, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi harus Ah, itu oke. Ya dulu, karena kita hal yang menyimpan wajar. itu tadi ya kayak. Iya betul, karena memang kita simpan. Nah, Oke. yang penting adalah tadi di akhir tahun nanti bagaimana kinerja portofolio kita itu tetap di atas market itu. Jadi kalau Hmm, misalkan nih ya, misalkan tahun ini tiba-tiba IHSG makin turun dan nggak mau naik alias secara tahunan IHSG kita minus 5% misalkan. Berarti hmm, kalau portofolio kita hanya naik 5%, berarti bagus gitu, tetap bagus gitu. Jadi iya. IHSG minus 5%, portofolio kita cuma naik 5%, berarti itu tetap bagus gitu. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah target kita nggak muluk-muluk gitu. Nah, itu persepsi yang harus disamakan dulu yang saya Iya. lakukan gitu ya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Kak Ramel tadi, kenapa portofolio saya bulan September kemarin turun dan bulan Oktober ini juga turun lagi gitu kan? Ya karena memang Hmm, marketnya lagi oh, turun gitu aja Kak. iya sih Gitu betul. ya. Hmm. Karena Oke. market turun, Nah, ya pasti portofolio saya pun foto juga iya, turun. Ya, iya. yang penting adalah kita apa namanya? Kita harus melihat bahwa saham-saham yang kita pilih ini saham-saham yang benar dalam artian seperti ini. Sekarang kan isu resesi gitu ya, isu Iya, resesi, suku betul. bunga tinggi gitu kan, kemudian apa namanya harga-harga bahan baku pada naik. Nah, sekarang saham-saham yang kita pilih ini bisa survive nggak terhadap itu semua gitu. Nah, kuncinya di situ. Hmm, Apakah perusahaan yang kita pilih atau saham yang kita pilih ini kuat terhadap suku bunga tinggi gitu. Nah, berarti kalau berarti di sini kita ngelihat kan apakah perusahaan kita punya hutang yang banyak atau enggak nih. Jangan-jangan hutangnya gede. Nah, kalau hutangnya gede, ketika suku bunga naik, nah beban keuangan makin naik kan gitu. ya. Nah, itu jadi istilahnya jadi warning buat kita gitu kan. Kemudian mengenai harga bahan baku yang naik karena harga energi mahal gitu. Nah, berarti saham-saham yang kita pegang ini dia punya produk untuk bisa menaikkan harga jualnya enggak gitu kan. Nah, itu. Hmm, oke, Atau oke. bahkan kita mending pilih saham energi sekalian karena harga energi lagi mahal kan gitu kan. Nah, itu Iya. itu yang harus harus kita lihat ya. Walaupun harga sahamnya turun tapi secara kinerja kalau dia bisa survive terhadap semua isu ini bisa jadi calon saham pemenang kita gitu Kak. Jadi nanti kalau Oh, oke. biasanya ya kalau ketika market sedang tren bullish, wah harga saham kita Iya. ini naiknya lebih kencang lagi dari market. Pasti seperti itu itu. Yang penting adalah Oke. kinerjanya ini harus harus kuat dulu. Kinerja kuat, nanti kalau marketnya bagus, harga sahamnya naiknya lebih tinggi gitu, dari market. Hmm, Itu biasanya Kak. oke, oke. Nah, kalau misalkan Hmm. ketika Porto kita lagi turun gitu, ada nggak sih Kak Hmm. kayak apa nih yang harus kita antisipasi gitu? Kayak kalau misalnya kita udah ngelihat kayak wah kayak bakal turun nih atau kayak gimana gimana itu. Ada nggak sih Kak kayak hal-hal yang harus kita perhatiin untuk mengantisipasi
seenggaknya tuh turunnya nggak turun-turun banget gitu. Ada gak? Iya, oke. Biasanya memang gini Kak, kalau misalkan ya market turun, harga saham yang kita Mm-mm. pegang ini kadang turunnya lebih dalam dari market. Apalagi kalau misalkan kita belinya udah agak mahal gitu ya. Iya. Valuasinya mahal, begitu kena sentimen negatif, turunnya biasanya dalam tuh, gitu. Tapi Hmm. intinya memang tidak bisa kita hindari ketika apa namanya ketika market turun, harga saham kita turunnya lebih dalam dari market itu tidak bisa kita hindari, itu pasti terjadi. Nah, maka yang harus kita persiapkan ya kalau itu terjadi gimana supaya psikologis kita tetap tenang gitu. Nah, itu ya Hmm, sebenarnya yang oke. penting itu. Ya, Nah, ada tipsnya Kak, ada tipsnya. Yang apa tuh Kak? pertama, pastikan kita pakai dana yang nganggur kan, dana dingin itu. Ya. Ya kan, dana dingin, dana yang nggak akan kita pakai untuk paling tidak 3 tahun ke depan Mm-mm. gitu. Nah, ada pertanyaan, kenapa harus 3 tahun ke depan? Ya karena biasanya 3 tahun ke depan itu ada siklus nih, siklus ketika saham-saham pada naik atau ketika saham-saham pada turun. Itu. Nah, maka dana yang tidak dipakai untuk 3 tahun ke depan. Jadi jangan sampai kita masuk di saham itu pakai duit duit makan kita ya, atau duit sekolah kita, duit kuliah kita, duit nikah kita. Wah, bahaya tuh, karena Waduh. ada yang dulu pernah tanya ke saya tuh gini, Mas Eros, ini kan saya mau nikah nih, tapi nikahnya tahun depan gitu. Nah, mumpung masih tahun depan, saya mau beli saham, kira-kira saham apa ya yang bagus buat tahun depan, jadi tahun depan itu harga sahamnya naik gitu. Nah, itu nggak tahu saya gitu kan, nggak tahu saham apa yang akan bakalan naik tahun depan, apa saya nggak tahu. Kalau udah Iya. tahu mah saya jual rumah, jual mobil, beliin semua di saham itu kan gitu kan. Nah, itu bahaya banget gitu. Ya kalau tahun Hmm. depan marketnya bagus kan itu. Tahun depan Iya kalau bener. marketnya bagus ya. Kalau ternyata tahun depan terjadi crash lagi gitu. Iya. Nah, bisa-bisa kita nggak jadi nikah kan gitu Gak kan. jadi nikah. Iya, iya. Nah, makanya dana dingin ini penting. Jadi jangan pakai dana-dana seperti itu ya. Walaupun masih tahun Mm-mm. depan gitu, jangan gitu. Jadi benar-benar Iya. dana yang nggak kepake gitu. Nah, itu supaya kita tenang gitu. Jadi walaupun walaupun market gonjang-ganjing kayak gini, kita tetap tenang karena kita pakai dana dingin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang Oke. kedua, tadi ya dalam men-set goal itu ya jangan terlalu muluk-muluk gitu. Cukup bagaimana portofolio kita itu mengalahkan market aja, itu sudah oke gitu. Ya memang dalam Hmm, kita memilih oke. saham, kita akan cari nih saham yang punya potensi naik 100% gitu kan. Saham yang punya potensi naik satu bagger gitu. Cuman kan kita nggak tahu kapan naik 100% ini kan gitu. Nah, makanya Mm-mm. dalam hal mencari goal dalam tahunan itu nggak perlu muluk-muluk ya. Cukup kita mengalahkan market dan kalau saya sendiri saya selalu mengatakan ke teman-teman di investor itu ya, itu kita Mm-mm. cukup mengalahkan market 10% aja gitu. Jadi target Oke. kita adalah IHSG plus 10% itu cukup. Jadi kalau IHSG Oke. nanti minus 5%, portofolio kita naik 5%, itu udah bagus gitu ya. Udah aman IHSG banget ya naik, Kak ya? udah aman banget. IHSG naik 5%, portofolio kita naik 15%, itu udah bagus banget gitu. Nah, jadi di Oke. situ goalnya. Nah, jadi goal yang tidak muluk-muluk itu membuat psikologis kita tetap tenang gitu ya. Ya, nah itu jadi Oke. dua hal itu. Apa namanya? Pakai dana nganggur, kemudian Jangan targetnya ya berekspektasi jangan tinggi muluk-muluk ya. itu. Iya, betul, betul. Oke. Karena Nah gini, kalau Kak Eros, karena ya gini apa? Orang-orang kan kenapa Kak? ngelihatnya, wah, saham yang potensi naik 100% ini apa nih? Jadi saya beli sekarang, harapan orang-orang mikirnya 100% itu naiknya bulan depan 5%, bulan depan 5% kan gitu. Padahal nggak seperti Iya. itu kan? Nggak seperti Iya. itu. Nah, saya ceritakan pengalaman ini apa? Saya pernah beli saham MTDL Mm-mm. 2018 tuh. Oke. Sekitar bulan Januari ya, 2018 Mm-mm. sekitar Januari sebelum stock split. Harganya 600-an, saya masih ingat tuh. Saya beli Oke. tuh Januari, habis itu kan nggak saya apa-apain. Mm-mm. Nah,
pertengahan tahun itu harganya udah 900 tuh. Udah cuma 50% kan. Nah, cuman Oke. karena kinerjanya masih bagus, secara valuasi masih murah, saya tetap nge-hold gitu ya. Saya tetap nge-hold. Mm. Nggak saya jual tuh 50%. Tiba-tiba ternyata bulan September balik lagi ke harga 600, Kak. Gitu. Oh, Nah, jadi oke. ya, jadi Januari saya beli 600, Eh, kira-kira saya lupa, pokoknya ya sekitar pertengahan tahun itu udah ke 900. Bulan Septembernya balik lagi ke 600 gitu. Nah, itu perjalanannya memang seperti itu. Nah, ini iya, biasanya psikologis kita mulai kena nih, wah gimana kan gitu. Nah, maka yang harus harus kita ngelihat, kita tetap fokus ke kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, ya sudah, betul. tetap di hold aja. Nah, ternyata si MTDL ini dia baru naik itu Mm. 2019. Jadi tahu-tahu Oh, oke. 2019, nggak tahu Heeh. kenapa pokoknya ya. Pokoknya saya cuma nyimpan aja, tiba-tiba harganya rally tuh. Tiba-tiba ke 1000, Oh, 1100, 1200, 1300 sampai ke 2000. gokil. Itu terjadi 2019-nya. Nah, 2018 Hmm. setahun itu ya gitu. Habis dari 600 udah 900, balik lagi ke Mm. 600 gitu. Nah, jadi Oke. itu ya. Jadi bayangan 100% itu bukan naik bertahap, bulan depan naik 5%, bulan depannya naik 5% sampai 100% itu enggak gitu. Ya, Ternyata ya, prosesnya seperti itu gitu. Nah, sama juga nih di tahun ini kan. Di tahun ini ya. kalau kita ngelihat saham-saham yang mungkin kita sudah ngehold sejak awal tahun atau tahun kemarin, tiba-tiba harganya balik lagi ke tahun Iya, kemarin gitu kan. iya. Nah, ini balik lagi ke mindset. Kita pegangnya apa nih? Apakah pegang ke harga saham atau kinerja? Kalau kinerja ya sudah di hold aja gitu. Kalau Hmm. ada tambahan peluru ya tambahin beli lagi mumpung harganya sedang sedang murah gitu, Kak. Sedang, ya, betul. Hmm. Oke, nah ini aku mau nanya nih ke Kak Eros nih. Kalau Kak Eros Hmm. sendiri ngelihat bulan November nanti nih, Kakak ngelihat bursa Hmm. nih bakal lebih lemah atau lebih kuat gimana tuh Kak? Ya, kalau ditanya bakalan naik atau enggak, pastinya kan saya nggak tahu, Kak, ya. Tapi memang saya cenderung tetap optimis sih, Kak, ya. Hmm, Cenderung tetap optimis. Kalau saya misalkan melakukan timing market ya, misalkan ya, dalam artian kapan market akan bullish, akan bearish, ini kan sebenarnya ada siklus tahunannya tuh, Kak. Kalau kita iya. perhatikan ya, siklus tahunannya. Siklus tahunan itu harga saham akan naik biasanya di akhir tahun sampai awal tahun depan. Ya, Hmm, fenomena window oke. dressing sama January effect kan itu. Iya. Nah, nanti biasanya mulai bulan April gitu ya, Mei dan sebagainya itu ada fenomena lagi, fenomena sell in May and go away gitu kan. Nah, itu Hmm, harga-harga turun tuh. Turunnya sampai kapan? Ya biasanya sampai September tuh, Kak, biasanya. Biasanya pengalaman tuh 2015 saya all in BBRI ya bulan September hmm. gitu kan. Terus kejadian di MTDL harganya balik lagi itu ya di bulan Septembernya dan sebagainya. Itu kenangan bulan September suram itu banyak gitu, kayak bukan September ceria, tapi September suram itu banyak Suram. gitu. Iya, Iya. September. Tapi biasanya Oktober ini mulai naik, biasanya akhir Oktober. Hmm, November kalau kita ngelihat di story IHSG itu biasanya dia akan turun lagi. Nah, Desembernya naik. Itu saya pernah apa namanya ngitung tuh, saya tampilin di channel di investor juga ya. Itu kalau hmm. kita ngeliat di story sejak tahun 2010 sampai 2021, bulan bulan Desember itu market hijau. Jadi belum Oke. terpatahkan tuh 2010 sampai tahun 2021. 21. Ya, bulan Oktobernya ya dari tahun 2010 sampai 2021 itu rata-rata hijau. Cuman merahnya 2 tahun aja. Itu saya lupa tahun berapa, tapi dari 2010 sampai 2021 itu bulan Oktober hijau terus. Cuman Hmm, 2 tahun oke. yang merah gitu. Nah, Hmm. yang merah ini ya di bulan Oktober itu bulan Novembernya jadi hijau itu, Pak. Itu ya. Nah, Oke, tapi itu secara oke. histori ya, kan Ya, kita tetap nggak tahu nanti apakah akan terulang lagi di tahun ini, kita nggak tahu. Tapi saya tetap optimis. Nah, optimisnya selain kita ngelihat di story, saya juga ngelihat dari sisi makroekonomi gitu, Kak, ya. ya. Ya, Gimana tuh Kak jadi menurut Kakak sekarang nih tanggapannya? jadi dari sisi makroekonomi sendiri Indonesia ini baik-baik saja sebenarnya.
Iya. Ya ada isu resesi gitu kan, ya ada inflasi tinggi, kemudian suku bunga tinggi. Cuman itu di luar negeri sebenarnya Kak. Iya, Gitu kan. betul, Itu di betul, luar betul. negeri kan. Iya. Indonesia ini kuat loh gitu kan. Mm. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin masih tinggi 5,44%, masih tumbuh gitu. Jadi masih Iya. masih kuat gitu. Nah, sekarang kita cek lagi nih, ibaratnya kan kita bedah lagi kan. Kita lihat lagi pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh apa aja sih gitu. Nah, ternyata kalau kita melihat dua hal, konsumsi kita tinggi, ekspor Mm-mm. kita bagus. Nah, jadi Oke. walaupun inflasi nih di Indonesia, ternyata konsumsi kita masih tinggi tuh gitu kan. Iya, Konsumsi kita masih tinggi, orang-orang tetap betul. belanja gitu Tetap kan. belanja, Ya, ya. Mbak Ramel kan weekend masih sering belanja keluar kan ya, ke mall gitu kan ya, nggak diam di rumah kan. Oh, iya, nggak. Kalau aku enggak. Iya, iya. Itu Oke. apa? Ya walaupun memang siklus bulanannya kadang kita ngeliat mall kadang rame, kadang sepi itu Iya, wajar ya. Tapi iya, yang iya, jelas betul. konsumsi tinggi. Kemudian ya itu tadi, walaupun sembako kemarin sempat mahal, orang-orang tetap beli Iya, kan gitu kan. tetap Orang-orang beli. tetap beli ya. Kemarin mau masuk sekolah, toko-toko sepatu pada rame gitu. Iya, Padahal betul. katanya di berita ekonomi lagi susah tuh. Tapi tetap toko sepatu rame juga kan. Tetap rame. Tetap rame waktu mau masuk sekolah kan bulan Maksud bulan iya, Juli betul, ya. betul. Habis itu sepi sebentar ya. Nanti akhir tahun ada promo diskon akhir tahun ya pasti rame lagi tuh Rame toko lagi. sepatu Iya, kan. Toko betul, sepatu, betul, toko betul. baju rame lagi tuh. Gitu. Jadi konsumsi kita masih tinggi gitu kan. Iya. Terus, nah kemudian yang kedua di sisi ekspornya. Nah ekspor Hmm, kita bagus. Nah ekspor kita bagus tuh dari mana? Nah ternyata kan kita adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia kan. di dunia, ya. Tuh, nah otomatis mereka-mereka yang apa namanya, yang dia bergerak di sektor tambang khususnya batu bara sedang cuan gede nih. Iya. Kenapa? Karena dia ekspor, harga batu bara sedang tinggi, dolarnya naik kan gitu. Sekarang kan dolar naik Iya. tuh 15.500 Iya. ya. Udah ketiban untung tuh, udah harga batu bara tinggi, dia ekspor pembayaran dapat dolar gitu. Dolarnya sedang mahal ya, udah dia dapat cuan gede. Nah, efeknya apa? Efeknya juga nanti bakalan duit itu akan ke sektor yang lain juga gitu. Jadi Oke. jadi orang-orang yang udah cuan-cuan dari tambang ini ya, mereka Mm-mm. juga pasti akan larinya ke sektor yang lain. Ya, saya tanya nih salah satu teman saya kan ya yang salah satu kerja di salah satu perusahaan batu bara terbesar ya di Indonesia Mm. ini kan. Teman saya bilang, wah Ros, tahun ini tuh bonus terbesar saya sepanjang saya kerja gitu kan. Wah, banyak duit nih lagi gitu kan. Nah, terus biasanya mereka-mereka yang punya duit ini larinya kemana ya? Kan pasti dia akan tetap beli beli sesuatu. Nah, biasanya orang Iya. orang punya duit itu apa sih yang dia beli? Ya biasanya rumah dan mobil kan gitu kan. Iya, iya. Ya, rumah dan mobil, rumah baru, mobil baru, renovasi rumah dan sebagainya kan gitu. Ya, jadi otomatis nanti ekonomi akan jalan gitu. Jadi menurut saya fundamental Indonesia ini kuat gitu. Apa, dilihat dari histori biasanya naik di akhir tahun, dilihat dari fundamental biasanya dilihat dari fundamental secara makroekonomi Indonesia ini kuat gitu. Jadi saya tetap optimis akhir tahun ini tetap akan naik gitu ya. Connect. Ya, dan kita doakan sama-sama ya biar kejadian kan gitu ya. Kalau kejadian kan kita semua seneng kan gitu ya. Amin. Amin gitu. Iya. Oke, nah nih, aku Hmm, mau nanya nih ke Kak Eros. hmm, hmm, Kalau misalkan ngeliat kan sekarang market juga lagi lumayan turun ya. Nah, kalau menurut Kak hmm. Eros tuh ada nggak sih yang perlu diantisipasi gitu sama investor yang belum fully price gitu di market? Berarti dalam artian dia masih pegang cash ya kak ya. Dia belum belum Iya, belanja semua gitu kan ya. ya. Ya kita manfaatkan sih. Nah memang kadang gini kan kita juga sering lihat, saya juga sering baca koran gitu. Waktu market Mm, turun kemarin kan, wah perbanyak cash itu. iya, Nah perbanyak cash ini
harus harus dilihat juga perbanyak cash ini maksudnya gimana, nabungnya makin banyak atau jual saham kan itu. Nah kalau jual saham Oke. saat kondisi crash, kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang, ya ini kurang tepat menurut saya. Ya misalkan nih, Oke. apalagi kondisi sekarang ya, IHSG udah Iya. 6.800-an, kita baru mau jual, ya kayaknya telat kan gitu. Kecuali kalau kita jualnya di level di atas 7.000 kemarin masih oke gitu ya. Tapi kalau kita baru mau jual sekarang ya harusnya Telat ya. terbalik gitu ya. Sekarang bukan saatnya jual, harusnya saatnya beli kan gitu. Beli. Kadang memang gini, ketika kita ngelihat market crash, kadang orang juga nggak berani beli gitu. Ya, Hmm. jadi kadang memang butuh keberanian untuk beli saham yang lagi jatuh Iya. ini. Ya Iya. itu ada itu apa namanya, mental tersendiri lagi gitu ya. Jadi selain selain analisa, dia berani nggak beli gitu. Jangan-jangan dia belum berani karena trennya lagi turun gitu. Nah kadang perlu keberanian juga. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang masih pegang cash banyak, menurut saya ya nyicil beli gitu, nyicil beli dari sekarang gitu. Karena kapan lagi, masa kita mau nunggu IHSG 6.500 lagi gitu ya. Ya saya juga Iya. nggak tahu sih bakalan turun atau naik. Cuman ya kita beli nyicil, kalau besok ternyata IHSG makin turun lagi 6.500 ya tambah lagi gitu. Itu Oke. menurut saya oke sih ya gitu. Jadi kalau sekarang ya mumpung masih merah ya nyicil beli oke sih ya. Nyicil beli Oke. oke. Nah, Oke. mungkin ada pertanyaan tambahan sebenarnya Kak. Gimana Apa kalau tuh, yang Kak? sudah nggak punya cash kan gitu, nyangkut nih. Nah, itu Ada gimana tuh, juga Kak? kan tuh kan. Ya kan? Iya. Wah, terlanjur beli bulan September kemarin udah eh, udah banyak nih. Nah, sekarang cashnya habis, market merah, terus gimana? Ya udah di hold aja gitu. Di hold aja. Betul. Sepanjang kita udah pilih perusahaan yang bagus tadi kan. Perusahaan yang Hmm. kinerjanya udah bagus, Ya. memang kita yakini bakalan dia bisa survive menghadapi semua isu resesi ini ya, dari suku Ya. bunga tinggi, bahan baku mahal dan sebagainya. Kita udah analisa bahwa harga beli kita di bulan September kemarin itu sudah murah gitu. Ya sudah, sekarang mungkin nyangkut 15% gitu ya, Hmm. atau 20%, nggak apa-apa, di hold aja gitu. Yang penting itu kita udah Oke. beli perusahaan bagus, harganya harganya murah. Karena memang kita nggak bisa timing market, itu nggak bisa sih, susah gitu ya. Kita mau benar-benar jual di pucuk, beli di bottom itu susah gitu. Saya Iya. sendiri aja tetap itu, saya setelah beli saham bulan Hmm. depannya nyangkut itu tetap kejadian gitu. Tapi nggak masalah ya, tetap nggak masalah sepanjang mindset kita bener ya, kita punya time horizon panjang, kita yakini kinerjanya bagus, yakin dah ya, yakin. Pengalaman saya mengatakan dalam jangka panjang itu harga saham akan balik lagi ke kinerjanya gitu. Jadi nggak apa-apa, Oke. nanti akan balik lagi kok gitu. Yang penting ya kayak yang tadi udah kita sebut banyak ya, Kak. Banyak kali nih sabar. Intinya kita harus Iya banyak bener, bersabar. iya, nggak usah Oke. diliatin tiap hari deh gitu kan. Iya, Nggak usah nih, diliatin tiap nih. hari. Kalau udah beli, simpan, selesai, ya udah gitu. Hmm. Udah di sign out aja deh aplikasi itu. Udah balik ngantor lagi aja deh gitu kan. Iya. Oke. Hmm. Kalau dari Kak Eros ada nggak sih, Kak, kayak tips jitunya gitu biar kita tuh bisa kuat dalam wave market yang sekarang ini lagi apa ya, cukup volatil lah ya. Ada nggak tuh, Kak, tips jitunya nih? Iya, ya tips jitunya Kak, market volatile itu pasti akan terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa kita Mm-mm. hindari, wave market nggak bisa kita hindari. Ya. Tips jitunya ya tadi, kita yang paling penting ya, menurut saya yang mengenai mindset tadi ya. Ya. Mindset tadi itu harus benar dulu. Dalam artian kita memang memang lagi investasi atau trading sih itu. Itu harus harus kuat dulu. Harus kuat. Ya, kalau memang kita trading, ya kita harus disiplin dengan support resisten kan gitu kan. Ya. Kan ada eksekusi kalau misalkan udah nembus resisten atau support mau dijual atau beli kan harus disiplin di situ. Ya. Gitu. Jadi fokus ke pergerakan harga saham. Tapi kalau memang niat kita adalah investing, ya kita fokus saja ke kinerjanya gitu. Dalam artian Hmm. mau harga naik atau turun, biarin aja gitu. Nyangkut 10% nggak apa-apa gitu.
nyangkut 15% nggak apa-apa gitu. Ya, itu hal yang nggak bisa kita kita hindari ya. Dan Iya, kalau memang investing karena memang kita beli dan simpan, ya pasti akan mengikuti market. Jadi mindset itu harus harus benar dulu. harus betul ya. Ya harus benar supaya kita nggak salah pakai metode analisa apa kan gitu. Karena Iya, rata-rata juga pada salah nih, niatnya investasi jangka panjang gitu kan. Tapi iya, pakainya foreign flow gitu, asing masuk atau keluar gitu. Nah ini berarti nggak match gitu kan, iya, nggak match itu ya. Kalau misalkan kita beli saham sekarang gitu, kan, kita niatnya untuk nyimpan jangka panjang, untuk nyimpan di atas 1 tahun. Nah, beli saham sekarang, bulan depan asing keluar. Nah, sekarang gimana tuh pertanyaannya? Mau jual atau masih masih simpan? Nah, itu kan tergantung mindset kan gitu kan. iya. Nah, mindset orang rata-rata sering keblunder di situ. Niatnya investasi jangka panjang, ngelihat asing keluar takut loh. Gimana? Gak jadi disimpan dong kan gitu kan. Nah, itu. Nah, Iya. jadi harus mindset ini harus harus bener dulu supaya kita nggak salah pilih metode analisa gitu. Oh iya, Itu sih betul, Kak. Iya. betul, betul. Oke, nah mungkin nih karena sebentar lagi kayak kalau setahu aku tuh apa beruju apa aduh aku jadi bingung nih mau ngomong apa nih tadi kita udah kebanyakan ngobrol soalnya. Ini mungkin aku pertanyaan terakhir aja deh kalau dari aku. Iya, silakan. Dari Kak Eros, aku minta 3 rekomendasi saham mungkin Kak yang bisa Kakak share. 3 rekomendasi saham ya Kak ya. Wah, ini pertanyaan Saat berat nih ini. sebenarnya nih. Hampir semua orang kalau ditanya tuh pasti jawabnya gitu ya. Pasti Pertanyaan terakhir berat itu. nih. Iya. Ya, dan biasanya Oke, Kak. pertanyaan terakhir itu ya, rekomendasi saham Iya. apa gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau saya sering ditanya saham yang paling bagus itu apa kan gitu kan biasanya sering. Iya. Mas Eros, kan kita juga punya nih watchlist saham gitu. Dari semua watchlist saham itu saham yang paling bagus apa gitu kan. Nah, saya pasti akan jawab saham yang paling bagus adalah saham yang kita ngerti bisnisnya gitu ya. Kita ngerti kinerjanya gitu. Ya, itu yang paling Oke. penting. Ya, masalah cuan itu relatif kan gitu. Cuman Oke. 100%, cuman 50%, itu tetap tetap aja cuan kan gitu kan. Tetap aja bagus. Nah, cuman yang paling penting adalah kita ngerti bisnisnya dalam artian kita tahu produknya apa, marketnya ke siapa dan sebagainya, dan kita tahu kinerjanya lagi naik atau lagi turun. Betul. Itu yang terpenting dan itu saham yang terbaik seperti itu ya. Nah, yang pasti adalah tadi kuncinya saham itu dalam jangka panjang akan mengikuti kinerja. Jadi kalau kinerjanya sedang turun, harga sahamnya turun itu wajar. Ya. Kinerjanya naik, sudah seharusnya harga sahamnya akan naik dalam jangka panjang. Nah, yang kita cari kan ketika kita menemukan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya naik, bahkan naiknya signifikan, tapi harga sahamnya turun. Nah, itu anomali kan itu kan. Nah, ini Iya. bagus banget itu. Itu Oke. saham idaman saya lah itu ya. Kalau saya melihat kinerjanya sangat bagus, tapi Iya. sedang terkena sentimen negatif, harga sahamnya makin turun, nah itu saham idaman saya itu. Nah itu. Nah terus sektornya apa gitu kan? Nah, Iya. mungkin mungkin di sektor aja. Kalau kita bicara mengenai sektor yang sedang manggung di tahun ini kan saat ini masih pemimpinnya kan masih saham sektor energi Kak ya, batu bara Iya. itu seperti TNG, Adaro dan sebagainya itu kalau kita lihat tahun ini udah naik 100% lebih gitu. Nah, ini sudah nggak murah lagi kalau saham energi gitu. Nah, kita cari saham-saham yang belum naik. Nah, saham-saham yang belum naik kalau dari saya sendiri sektornya pertama transportasi. Ini Oke. menarik Kak. Karena kemarin rilis inflasi Indonesia naik ya 5,9%. Nah, Iya. ternyata penyumbang terbesar adalah kenaikan biaya transportasi. Penyumbang inflasi terbesar itu. Ternyata kenaikan bahan pangan, kemudian kenaikan apa namanya dan lain-lain ya, itu ternyata nggak sesignifikan kenaikan biaya transportasi. Jadi Oke. sektor transportasi menurut saya bisa dilirik gitu ya. Bisa oke kita cari yang kinerjanya super gitu ya, naik Iya. labanya naiknya 200%, 300%, Iya. tapi harga sahamnya belum naik. Nah, itu oke Iya. tuh, itu menarik tuh. Yang transportasi, kemudian
Bagaimana dengan consumer goods ya? Consumer goods Mm-mm. kan katanya saham kebal resesi gitu ya. Betul, Iya. saya juga setuju. Nah, consumer goods ini kita cari yang salesnya naik, Oke. omsetnya naik gitu. Walaupun labanya turun nggak apa-apa, tapi yang penting omsetnya naik. Omsetnya. Karena kalau saya ngelihat seperti saham-saham ya kayak ICBP, MUR gitu ya, Unilever dan sebagainya, omsetnya udah naik nih, tapi laba bersihnya belum naik. Bahkan ada yang turun. Oke. Kenapa? Karena bahan bakunya mahal kan itu kan tadi. Ya. Nah, bahan baku mahal ini dari mana sih gitu? Yang menyebabkan bahwa bahan baku mahal itu apa? Nah, sektor consumer good itu pengaruhnya dua, CPO ya, harga CPO, kemudian sama gandum ya, MUR, Mm. ICBP ini gandum ini gitu. Kalau kita baca annual reportnya Unilever, dia juga dipengaruhi oleh harga gas gitu ya. Ya saya juga Ya. nggak tahu kenapa harga gas itu bisa berpengaruh ke Unilever. Itu ada di Iya. annual reportnya. Jadi teman-teman juga harus baca atau annual reportnya gitu ya. Nah artinya apa? Artinya kalau perusahaan consumer good ini salesnya naik, berarti kan memang orang-orang tetap beli kan itu kan. Iya. Dan kita ngelihat harga-harganya memang semua naik ya, harga Iya, Indomie betul. naik, harga apa namanya, Minyak lah, ya minyak produknya apa, Unilever, iya, iya. kemudian bank-bank itu ya, MUR ada bank-bank itu Oh kan, iya, harga selain harganya naik, apa namanya, coklatnya makin kecil lagi gitu makin kan. Nah, kecil. nah itu kan dia bisa istilahnya bisa melakukan pass on ya, pass on dalam Iya, artian walaupun harga jual produknya naik, orang-orang tetap beli gitu. betul. Nah, berarti di sini ada momentum ketika nanti harga bahan bakunya turun gitu. Nah, kalau harga bahan baku turun, karena dia sejak awal omsetnya udah naik, wah labanya bisa naik signifikan tuh gitu. Cuman nggak Oke. kejadian di tahun ini ya, mungkin di tahun Iya, depan atau iya. di dalam jangka panjang nanti. Nah, ini juga bisa kita lirik juga gitu ya. Oke. Consumer good bisa kita lirik juga gitu. Ya mungkin dua dua sektor itu oke sih Kak, termasuk saham-saham yang saya sebutkan tadi menurut saya bisa dilirik. Tapi sekali lagi ya bagi teman-teman yang nonton dianalisa ulang gitu ya, Iya. jangan 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 ditelan hanya mentah-mentah ya, ditelan teman-teman mentah ya. langsung besok beli ini itu wah repot juga nih. Oke, wah ini Iya, kita udah sejam nih, apa ngobrol banyak ya. Nggak kerasa ya asik nggak juga nih ya ngobrol nggak sama kerasa Kak Eros juga ya. ya. Ya, Iya. Terima kasih banyak ya oke Kak oke. Eros sudah sharing-sharing sama Oke, baby-baby makasih Mbak semua. Ramel udah di Sharing-sharing sama invite kita. juga nih ya, udah diundang Iya. ke teman-teman baby ini ya, biar bisa makin kenalan, biar tambah temen gitu. Iya. Iya, Iya. Nah, buat baby-baby ya dan teman-teman yang lainnya, kalau misalkan kan ini kita belum ada sempet Q&A ya. Kalau mungkin emang mau hmm. bertanya banyak soal investing, boleh langsung follow ke IG-nya di investor_id ya. Terus jangan lupa juga Ya, follow @bebasinvest. Nah, ya, jangan lupa juga nih buat cek Twitter sama TikTok kita Bebas Investasi, dan yang belum download aplikasinya boleh langsung download di App Store dan di Play Store, karena di aplikasi kita juga banyak apa fitur-fitur yang emang diberikan buat teman-teman yang pengen belajar soal invest nih gitu. Oke, buat Kak Eros terima kasih banyak, sukses selalu ya Kak buat ya, investor makasih Kak ini. Ramel. Terima kasih banyak, aku Ramel pamit undur diri ya, see you next week baby. Ya. Thank you Kak.